Tuhan berfirman kepada Musa demikian, Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya, 33 hari lamanya, perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya, 66 hari lamanya, ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Imamat 12. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pasal ini adalah bicara tentang pentahiran sesudah melahirkan anak. Kenajisan di sini bukan bicara tentang dosa. Perempuan yang melahirkan itu tidak tahir karena ia sedang mengeluarkan darah kotor. Saat melahirkan adalah saat krisis antara kematian dan kehidupan. Pada saat seseorang ibu melahirkan satu kehidupan, ia juga sedang kehilangan sebagian kehidupannya berupa darah. Dalam keadaan demikian, ia juga berisiko kehilangan hidupnya. Situasi antara yang sedang dialami seorang ibu dalam proses melahirkan inilah yang menjadikannya tidak tahir. Dan penyunatan yang dilakukan umat Tuhan pada saat bayi usia 8 hari adalah ritual yang menyatakan terhisapnya bayi itu dalam komunitas perjanjian. Walaupun masalah ketidaktahiran ini sulit kita dapatkan atau mungkin kita pahami, seperti masa kenajisan seorang ibu yang melahirkan perempuan lebih panjang dibanding melahirkan bayi laki-laki, satu pelajaran penting yang bisa kita tarik adalah
Kepekaan diri terhadap kekudusan Tuhan itu harus membuat kita untuk selalu mawas diri. Jangan sampai hidup kita mencemarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang yang belum mengenal Dia. Kiranya Tuhan tolong kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk senantiasa bisa menjadi berkat-Nya bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.